他们是谁？为什么要找我？行了，一起进入甲院，我可得好好修炼了。就现在，你周婷，交出你！什么？父亲，那是镇西军军首。Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke, kali ini kita akan membahas film donghua baru yang berjudul Oke, tanpa banyak spoiler di awal, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu ya kan? Sebelum memasuki alur filmnya, kita harus tahu bahwa film ini akan berfokus pada sang MC kita yang bernama Yuan Er. Dan dia dilahirkan dari keluarga Zhou. Kemudian dia ditakdirkan sebagai anak yang istimewa, di mana dia mewarisi keberuntungan naga suci legendaris, sehingga 8 meridian dalam tubuhnya dengan otomatis langsung terbuka. Namun sayangnya, keberuntungan naga suci itu diambil secara paksa oleh sang pengkhianat, yaitu pemimpin keluarga Wu, sehingga efek samping dari kejadian itu membuat sang MC kita tidak dapat membuka lagi satupun meridiannya. Bahkan bukan hanya itu saja, dia juga mendapatkan penyakit yang sangat langka, dan seiring berjalannya waktu, itu dapat merenggut nyawanya. Dan satu-satunya cara agar dia bisa bertahan hidup sekaligus dapat membalaskan dendam atas kejadian keji kepadanya, yaitu dengan membuka kembali meridiannya dengan cara yang sangat kuno. Dan alasan akan kehidupannya tidak lain yaitu untuk membumi hanguskan orang yang sudah membuat dirinya beserta keluarganya sangat menderita. Di awal film, kita diperlihatkan dengan kediaman keluarga Zhou yang sedang tidak baik-baik saja, di mana di dalam istana terlihat sang MC kita yang bernama Yuan Er sedang mengalami kesakitan yang sangat luar biasa karena penyakit atau racun di tubuhnya sedang kambuh, sehingga kematian terasa sangat dekat baginya. Namun untungnya dia selalu diobati oleh sang ibundanya, dan dengan kasih sayang seorang ibu, penyakit itu seketika dapat diredakan meski itu hanya bersifat sementara. Setelah sang ibunda mengobatinya, terlihat dia yang sangat kelelahan, dan dia pun menatap Yuan Er dengan penuh kesedihan, karena setiap 3 tahun sekali racun di tubuh Yuan Er kambuh. Dan di setiap kambuh itu juga racunnya menjadi semakin kuat. Kemudian pelayan kerajaan menjelaskan bahwa 3 tahun mendatang, pengobatan dari luar tidak akan ada gunanya. Dan jikalau Tuan Muda Yuan Er tidak bisa memberantasnya dari dalam, maka kemungkinan besar nyawanya akan dalam bahaya. Mendengar penjelasan itu, sontak membuat orang tua Yuan Er sangatlah terkejut. Dan di sela-sela keterkejutan mereka, tiba-tiba Yuan Er bangun dari pingsannya seraya mencibir bahwasanya sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh ini. Melihat anaknya yang sangat menyedihkan, akhirnya Zhou Qing atau ayahnya Yuan Er pun angkat bicara, dan dia menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu keluarga Wu tiba-tiba menyerang dan berhasil mengurung keluarga Zhou di tanah leluhur selama berbulan-bulan. Hingga tiba saatnya kamu lahir. Pada dasarnya, kelahiran Yuan Er sangatlah istimewa, di mana Yuan Er mewarisi keberuntungan naga suci yang legendaris, sehingga 8 meridian langsung terbuka dari sejak lahir. Namun suasana bahagia itu tiba-tiba berubah 180 derajat, dikarenakan pemimpin keluarga Wu
Wu Xuan tiba-tiba datang ke sana dan membawa ular piton beserta burung pipit roh. Sebelum kemudian, Wu Xuan pun membumi hanguskan seluruh keluarga Zhou. 救命！全逆贼！ 告诉你也无妨。刚才你儿子诞生之际， Tujuan Wu Xuan datang ke sana tiada lain yaitu untuk mengambil keberuntungan atau kekuatan naga suci legendaris yang dimiliki oleh Yuan Er yang baru lahir tersebut. Dan dengan mengambil kekuatan naga suci itu, maka keluarga Wu akan bangkit kembali dan akan menjadi keluarga yang tak terkalahkan. Akan tetapi Zhou Qing sebagai ayah dari Yuan Er sekaligus menjadi pemimpin dari keluarga Zhou, mana mungkin membiarkan keluarganya dalam bahaya. Alhasil Zhou Qing mengerahkan seluruh kekuatannya hingga tetes darah penghabisan. 看来你也不输。周青，交出你！ Akan tetapi perbedaan kekuatan yang signifikan membuat Zhou Qing dalam posisi terdesak. Ditambah pintu gerbang pertahanan keluarga Zhou hancur, sehingga membuat Zhou Qing sedikit gagal fokus. Dan akhirnya salah satu tangan dari Zhou Qing putus ditebas oleh Wu Xuan. 休想！ Setelah Zhou Qing kehilangan salah satu tangannya, membuat dirinya sedikit putus asa. Ditambah semua pasukannya dibantai habis-habisan oleh bawahan keluarga Wu. Alhasil Zhou Qing mau tak mau harus merelakan kekuatan naga suci anaknya itu untuk diambil oleh Wu Xuan. Karena jikalau Zhou Qing terus-menerus melawannya, maka kemungkinan besar seluruh keluarga Zhou dipastikan tidak akan tersisa. 只要你交出圣家列祖，大 Kemudian terlihat Yuan Er yang baru lahir dibawa oleh Wu Xuan ke salah satu tempat yang sudah dia siapkan. Setelah itu dia membuka segel untuk menyerap kekuatan naga suci yang berada di tubuh Yuan Er. Dan terlihat seluruh kekuatan naga suci tersebut diserap oleh ular piton beserta burung pipit roh tersebut. Setelah kekuatan naga suci diambil, terlihat dari tubuh Yuan Er mengeluarkan aura kebencian yang sangat kuat. Dan Wu Xuan memanfaatkan kebencian yang ada di tubuh Yuan Er untuk menelan esensi, darah, dan vitalitas Yuan Er untuk menghindari masalah di masa depan. 定当国运兴隆，就让这怨气。 Dan dari semenjak itulah 8 meridian Yuan Er tak pernah muncul lagi, membuat kedua orang tua Yuan Er sangat bersedih. Kemudian pelayan kerajaan menjelaskan bahwa di setiap ibunda Yuan Er mengobati penyakit anaknya, maka di setiap itu juga umur dari ibunda Yuan Er berkurang, dan diperkirakan bahwa umur dari ibunda Yuan Er kurang lebih hanya 10 tahun lagi. Dan mendengar penjelasan itu, Yuan Er sangatlah marah, dikarenakan biang kerok dari semua kejadian ini adalah keluarga Wu. Maka untuk hal itulah Yuan Er bersumpah akan membalaskan semuanya demi hidupnya beserta seluruh keluarganya. 王后的寿命Melihat tekad beserta keinginan yang diperlihatkan Yuan Er sangat menjanjikan, membuat Zhou Qing angkat bicara bahwa dia punya satu cara untuk membuat seluruh meridian Yuan Er kembali dan menekan racun naga kebencian. Namun cara itu belum tentu efektif karena seluruh orang yang pernah mencobanya belum menemukan hasil yang memuaskan. Akan tetapi meskipun itu hanya secercah kesempatan, Yuan Er tak mau melewatkannya dan dia akan mencoba sampai dia berhasil. 收获。父王全是因为那武王当年所立的祖师，既然你有此愿，有一线希望，我都愿意百倍尝试。 Di keesokan paginya, nampak Yuan Er yang sedang belajar di Akademi Great Zhou untuk mempelajari pola Genesis. Dan kebetulan Yuan Er ini sangat mahir dalam mempelajari seluruh pola Genesis. Kemudian terlihat salah satu teman Yuan Er datang ke sana dan diketahui dia bernama Ye Wei. Dan diceritakan sebelum mereka saling mengenal,
yang mana Yewei ini lahir dari keluarga kecil. Bahkan dia pernah memohon pertolongan untuk kakeknya yang sedang sakit kepada orang lain. Namun tak satupun orang yang mau menolongnya, hingga pada akhirnya datanglah Yuan Er yang merubah segalanya. Dan dari situlah asal muasal pertemanan mereka. 殿下，我帮你吧。请你们做就做吧。来人，救人！ Kemudian Yuan Er tak menyangka bahwa Yewei saat ini sudah membuka meridian ketiganya. Dan hal itu cukup membuat Yuan Er sedikit terkejut. Kemudian Yuan Er menjelaskan bahwa ujian besar tahun ini akan diselenggarakan 2 bulan lagi. Dan kekuatanmu cukup untuk membuat orang terpukau. Akan tetapi di saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba terdengarlah omongan salah satu murid yang ada di sana. Dan dia bernama Su Lin. Kemudian dia mencibir bahwasanya Yewei tak mempunyai tempat untuk ikut ujian besar itu. Dikarenakan Leontin Giok milik Yewei sudah berada di tangan Su Lin. Kemudian salah satu murid yang bernama Lin Pang pun angkat bicara dan menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu Su Lin menjelek-jelekan Yuan Er dan Yewei tak menerima akan hal itu. Kemudian Su Lin bertarung dengan Yewei dengan taruhan jikalau Yewei menang maka Su Lin harus meminta maaf pada Yuan Er. Dan jikalau Su Lin menang maka Yewei harus memberikan Leontin Giok miliknya dan melepaskan tempat ujiannya. Akan tetapi Yewei kalah dan akhirnya merelakan Leontin Gioknya beserta tempat ujiannya. 那名额玉佩，殿下坏话，有为跟他理论，是我堂堂正正赢来的。不能开麦。没事你还 Mendengar penjelasan itu, sontak membuat Yuan Er sedikit marah dan akan merebut kembali Leontin Giok milik Yewei dengan bertarung dengan Su Lin. Dan bertaruh jikalau Su Lin menang, maka Leontin Giok milik Yuan Er akan menjadi miliknya. Dan jikalau Yuan Er menang, maka Leontin Giok milik Yewei harus dikembalikan. 这家伙无耻的很。想要这个名额，也得靠比试。敢不敢再打一场？输了，把名额还给右卫。在外面恭候殿下。 Melihat Yuan Er berani bertaruh dengan Su Lin, membuat Lin Pang tersenyum jahat di sudut mulutnya. Dan itu membuktikan bahwa Lin Pang ini bekerja sama dengan Su Lin untuk membuat Yuan Er tak punya kesempatan mengikuti ujian besar yang akan diselenggarakan. 为朋友解决一些麻烦是理所应当。 Kemudian terlihat Yuan Er yang terkenal sebagai orang yang belum bisa membuka satupun meridiannya akan bertarung dengan Su Lin, orang yang sudah membuka 2 meridiannya. Dan penonton meyakini bahwa pertarungan ini pasti akan dimenangkan oleh Su Lin. Kemudian Yuan Er mencibir bahwasanya jangan banyak bertele-tele dan mulai saja pertarungannya. Mendengar cibiran itu membuat Su Lin marah dan langsung membuka meridiannya sebelum kemudian dia pun melesatkan serangannya. 你看看，开麦者和未开麦者的，现在的你， Akan tetapi meskipun Su Lin sudah membuka 2 meridiannya, tetap saja itu tak mampu mengalahkan Yuan Er yang belum membuka satupun meridiannya. Dan perlu kita ketahui bahwa Yuan Er ini adalah seseorang yang ahli dalam menguasai seluruh teknik pola Genesis. Sehingga untuk melawan Su Lin cukup membuka satu persatu pola yang dibutuhkan. Dan hanya dengan teknik itu saja sudah cukup untuk membuat Su Lin terkapar tak berdaya. 听声闻，开麦！ 什么？ 殿下小心！ Melihat Su Lin kalah, membuat semua penonton pun tak percaya atas apa yang mereka lihat. Dan Yewei menyadari bahwa Yuan Er menggunakan 3 pola Genesis untuk mengalahkan Su Lin. 殿下一脉未开，每天学的都是原物。殿下赢了。 训练也太没用了。 Setelah mengambil kembali Leontin Giok milik Yewei, terlihat Yuan Er beserta Yewei sedang duduk bersantai sambil mengobrol. Dan Yewei sangat berterima kasih kepada Yuan Er atas semua bantuannya. Kemudian mereka pun pergi dari sana dengan Yuan Er yang menjelaskan bahwa besok dia akan pergi bersama ayahnya ke ruang leluhur. 大考还有1个月，所有人都在拼命。个能够改变我命运的地方。哦，对了，我明天要。 Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Lin Pang yang sangat marah kepada Su Lin
karena tidak bisa mengalahkan Yuan Er. Dan tanpa banyak bacot, Lin Pang pun langsung menyerang Su Lin hingga terkapar tak berdaya. 林哥，我都找你说。 Singkat cerita, pagi pun telah tiba dan kita diperlihatkan di mana aula leluhur Great Zhou berada. Kemudian terlihat juga Yuan Er beserta ayahnya Zhou Qing ada di sana. Kemudian Zhou Qing menjelaskan bahwa jikalau Yuan Er berhasil membuka segel leluhur ini, maka keluarga Zhou dipastikan akan sejahtera. Namun anehnya, semua garis keturunan keluarga Zhou tak bisa membukanya. Dan jikalau Yuan Er dapat membukanya, maka itu suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Dan metode ini juga adalah satu-satunya peluang agar racun naga dari tubuh Yuan Er dapat ditekan. Dan ini juga kesempatan agar semua meridian Yuan Er dapat terbuka kembali. Sebelum kemudian Yuan Er pun mencoba untuk membuka segelnya. 这祖地密室中藏着一道大计，不过不知为何，周家。 Akan tetapi, nampak raut wajah Yuan Er yang sedikit putus asa karena tidak ada satupun perubahan. Namun di saat itu, tiba-tiba ya, tiba-tiba segelnya terbuka, kemudian mengurung Yuan Er di dalam formasi segel tersebut. Dan ini suatu keajaiban yang luar biasa. Namun pada awalnya Yuan Er sedikit ketakutan akan hal ini. Akan tetapi Zhou Qing menguatkan anaknya itu untuk tetaplah berhati-hati. Melihat anaknya yang terus-menerus terkena sambaran petir yang sangat mematikan itu, membuat Zhou Qing sebagai ayah tak tega melihatnya. Dan dia meminta pada Yuan Er agar tidak memaksakan diri dan kita bisa mencoba cara-cara lain. Akan tetapi dengan tekad yang kuat ditambah rasa balas dendam yang berapi-api, membuat Yuan Er bangkit kembali dan tidak akan melewatkan kesempatan terakhir ini. Melihat anaknya yang menahan rasa sakit sendirian, membuat Zhou Qing tak tega dan dia mencoba membobol formasi segel tersebut. Namun sangat disayangkan formasi itu sangatlah kuat dan tak bisa dirusak walaupun itu hanya 1 inci. Sebelum kemudian formasi itu meledak dan Yuan Er pun hilang dari sana. Scene kemudian berpindah ke tempat di mana Yuan Er berada, dan ternyata formasi leluhur keluarga Zhou mengantarkannya ke tempat yang sangat misterius. Dan di saat itu juga, tiba-tiba nampak wanita cantik datang menghampiri Yuan Er, dan diketahui dia bernama Yao Yao. Kemudian dia mencibir bahwasanya apa yang dikatakan kakek Hei memang benar, ada orang di sini. Sebelum kemudian dia memanggil peliharaannya yang bernama Tuntun untuk pergi dari sana. 这位小姐，果然没错，还真的有人来。母狗吗？好可爱。吞吞，回家了。 Melihat kejadian itu, Yuan Er nampak bingung. Namun dia tidak mempunyai alasan untuk tidak mengikuti Yao Yao. Dan alhasil, dia pun mengikutinya hingga pada akhirnya sampai ke tempat di mana Yao Yao tinggal. Dan kebetulan di sana ada seorang kakek-kakek yang bernama Chang Yuan yang sudah menunggu kedatangan Yuan Er. Dan diperkirakan bahwa Chang Yuan ini sudah mengetahui akan kedatangannya Yuan Er. Kemudian Chang Yuan melakukan kontak batin yang bisa membaca pola pikir sekaligus masa lalu Yuan Er, yang membuat Yuan Er sangat terkejut. 果然来人了。哦，是一这位前辈竟一眼看出我的。 Kemudian Yuan Er bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu dia mengenalkan dirinya dan maksud atas kedatangannya. 见过前辈。果然是晚辈不知道前辈是何人。龙毒，他只想让老夫帮你解决八脉。动前辈的，不
Melihat Yuan Er yang berbicara dengan penuh energi, membuat Chang Yuan sedikit tertarik padanya, dan dia mencoba menguji Yuan Er dengan sedikit melakukan tatapan tajamnya. Namun sayangnya, Yuan Er dapat bersikap biasa-biasa saja, meski pada kenyataannya dia sangatlah ketakutan. 不知道前辈是何人，玩口气倒不小，但前辈肯定知道。 看来真是老。 Melihat bahwa Yuan Er ini memiliki tekad yang kuat, membuat Chang Yuan tanpa banyak cincong langsung mencibir bahwasanya dia dapat mengatasi masalah meridian Yuan Er yang tidak muncul. Tapi sebelum itu, Yuan Er harus berjanji pada Chang Yuan untuk membawa Yao Yao keluar dari sini dan melindunginya. Mendengar cibiran Chang Yuan, tentu saja membuat Yao Yao sangat bingung kenapa dia harus pergi dari sini. Akan tetapi Chang Yuan menjelaskan bahwa ada sesuatu yang penting yang harus dia cepat selesaikan. 这八脉不显的问题，老夫其实他怕得要死。你得答应我，待瑶瑶离段时间，不能继续陪。 Kemudian Yao Yao bertanya pada Chang Yuan atas perihal apa yang terjadi dan apakah setelah ini kita bisa bertemu lagi. Namun Chang Yuan tidak menjawabnya, malah yang dia lakukan hanya bertanya pada Yuan Er, sanggup atau tidaknya menjaga Yao Yao. Akan tetapi Yao Yao menyela pembicaraan Chang Yuan, dikarenakan Yuan Er ini pria yang sangat lemah dan mana mungkin bisa melindunginya. Namun Chang Yuan menjawabnya bahwa meski bocah ini lemah sekarang, namun sulit untuk mengatakan tentang masa depannya. Kemudian Yuan Er mencibir bahwasanya dia berjanji akan melindungi Yao Yao meski itu harus mengorbankan nyawanya. Mendengar perkataan itu, Chang Yuan mengetukkan jarinya dan membuat Yuan Er pergi ke alam bawah sadarnya. 如何？那他要做的就是先未来可不好说。 Setelah memasuki alam bawah sadarnya tersebut, nampak Yuan Er yang sedikit kebingungan dengan apa sebenarnya tempat ini. Namun di saat itu tiba-tiba 这是什么怪物？ Ya, ada dua monster yang langsung menyerang Yuan Er. Meski itu nampak mudah, namun setiap serangan yang dilesatkan monster itu membuat meridian dan jiwa Yuan Er terkikis sedikit demi sedikit. Dan ternyata bukan hanya dua monster, tetapi setidaknya ada 10 bahkan lebih. Monster yang sangat sama dengan kekuatan yang sama. Dan hal itu membuat Yuan Er sedikit tertekan dan sangat kerepotan. Sebelum kemudian dia akan mencoba untuk keluar dari sana. Akan tetapi setiap kali dia mencobanya, tetap saja monster itu selalu berdatangan dari berbagai penjuru tempat ini, membuat dia sangat kesulitan untuk keluar dari sini. Karena seberapa keras dia mencobanya, tetap saja monster itu selalu menghalanginya. Alhasil dia mencoba untuk membuka pola Genesis ketiga, namun tidak cukup waktu untuk membukanya. Namun di saat itu tiba-tiba ada satu monster ular besar datang melesat tepat ke arah dirinya. Dan ya, meski Yuan Er sempat memberikan perlawanan, namun tetap saja dia bukan tandingan monster tersebut. Alhasil dia pun terkurung dan terbelenggu, serta terjelat oleh ruangan yang penuh dengan penderitaan, mengikis habis daya kekuatan, menyebabkan dia mengingat masa lalu yang penuh dengan kesengsaraan. Dan dengan kejadian itulah dia pun bangkit karena teringat tujuan akan balas dendamnya. Setelah Yuan Er berhasil menghancurkan penindasan tersebut, nampak Yuan Er bangun dari alam bawah sadarnya dan dia menyadari bahwa ternyata itu semua adalah ilusi akan ujian untuk membuka seluruh meridiannya. Dan nampak 8 meridian di tubuhnya berhasil dia buka, yang membuat dirinya sangatlah bergembira. 来感受一下你的身体吧。
你出生时就 Akan tetapi, Chang Yuan menjelaskan bahwa meski 8 meridiannya sudah terbuka, namun untuk mengaktifkannya kembali, itu membutuhkan proses yang sangat luar biasa. Dikarenakan 8 meridian Yuan Er sudah terbuka dari sejak lahir. Namun dia mendapat bencana yang mengakibatkan 8 meridiannya memudar. Dan dengan kejadian itulah, untuk mengaktifkan kembali 8 meridiannya itu lebih sulit dari orang yang belum pernah membuka satupun meridiannya. Dan jikalau Yuan Er gagal mengaktifkan meridiannya, maka nyawanya dipastikan akan dalam bahaya. 但遭遇灾劫后再度激发出来，唯有将你，那现在就真的 Mendengar penjelasan itu, sontak membuat Yuan Er sangat terkejut dan dia berjanji pada dirinya sendiri bahwasanya sebesar apapun resikonya, selama bisa membuka meridiannya, maka dia akan melakukannya. 再度激发出来，唯有将你自，你也别高兴得太早。至少现在的我比之前更有希望了。 Kemudian Chang Yuan mencibir bahwasanya Yao Yao sebenarnya juga sama sepertimu, namun dia dapat membuka meridiannya dan dapat berkultivasi. Akan tetapi Yao Yao tidak dapat menggunakan pola Genesis Ki karena alasan tertentu. Namun pencapaian dalam pola Genesis yang lain sangat luar biasa dan layak untuk menjadi gurumu. 娃子，心态倒是沉，发动用元气。 因为某些特老夫真传足够。 Kemudian Yuan Er bercakap lagi bahwasanya tolonglah senior untuk berbaik hati agar memberikannya sedikit kesempatan lagi untuk memenuhi permintaan Chang Yuan. Akan tetapi Chang Yuan mencibir bahwasanya dia tidak mengajarkan metodenya kepada orang luar, yang membuat Yuan Er yang mendengarnya pun langsung bersujud memohon untuk dijadikan muridnya. 你小子拐弯抹角的， 照你这么说，我虽然再赐小子一点机缘，我好为弟子周元拜见。 Melihat tingkah laku beserta pola pikir Yuan Er yang cukup pintar, membuat Chang Yuan sedikit memujinya dan dia menerima Yuan Er sebagai muridnya. Kemudian tanpa banyak bertele-tele, Chang Yuan langsung menampilkan metode latihan pertamanya, yaitu belajar teknik pelatihan Ki untuk membantu membuka meridian dan kultivasi Yuan Er. 还真机敏的紧。把这样，祝你开麦修炼。爷爷，你答应他吧。 Setelah Yuan Er bisa melewati ujian tersebut, nampak Chang Yuan yang sangat kagum padanya karena Yuan Er memiliki pola Genesis yang terukir di tubuhnya. Kemudian Chang Yuan melihat bahwa jiwa milik Yuan Er dipenuhi dengan begitu banyak energi, dan Chang Yuan akan mengajarinya teknik pembentukan jiwa lainnya. 先前我看你身上博大精深，不可小觑。剑，但还无法修炼真正的功。 Setelah mengajari dua teknik secara sekaligus, Chang Yuan memberikan hadiah pertemuannya, yaitu senjata Genesis, dan senjata itu bernama pena Tianyun. Kemudian Yuan Er menyadari bahwa pena ini adalah senjata yang luar biasa. Meski terlihat sederhana, namun tingkat kekuatannya berada di tingkat paling atas, lebih kuat dari senjata yang dimiliki oleh ayahnya. 接着，这算是唯一是原文笔，也曾经是。 竟是最高等级的圣元笔。 Akan tetapi Chang Yuan menjelaskan bahwa senjata ini sudah rusak sangat parah. Dan untuk membuat senjata itu pulih kembali, Yuan Er harus memberinya makan dengan jiwa binatang Genesis. Dan setelah semua pola dalam pena tersebut menyala, maka kekuatan senjata tersebut 100% sudah kembali. 高等级的圣元兵，妹，你若能以元尽数被点亮，它就能回。 4个等级。我父王的9，这件援兵，多谢师傅赐我天元笔。 Kemudian setelah itu, Chang Yuan melirik pada Yao Yao seraya memberikan Leontin Giok untuk selalu dibawanya. Dan Chang Yuan menjelaskan bahwa jikalau Leontin ini terbakar, maka berhati-hatilah. Dan Chang Yuan menegaskan pada Yuan Er untuk jangan biarkan Yao Yao membuka segelnya dan menggunakan Genesis Ki-nya. Dan juga jangan lupa atas janji untuk tetap selalu menjaga Yao Yao jiwa dan raganya. 问题想问，但现在并不是必要小心，他们可能找上，不要让妖妖解开封印，动用元。 Mendengar ucapan Chang Yuan, membuat Yuan Er sedikit ragu dikarenakan kekuatannya sekarang. Akan tetapi dia cepat-cepat memutuskan akan selalu mengingat janjinya.
sebelum kemudian Chang Yuan membuka segel untuk mereka segera pergi dari sana. 封印，瑶瑶肯定就现在，立刻走！我承你传法之音。 Setelah mereka pergi, nampak terjadi perubahan di langit yang signifikan. Dan tiba-tiba muncul 3 orang yang terlihat sangatlah kuat. Dan mereka bertujuan untuk membinasakan Kaisar He atau Chang Yuan. Kemudian mereka mencibir bahwasanya sekian lama Kaisar He bersembunyi, akhirnya telah ditemui. Dan tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Sebelum kemudian mereka pun melesatkan serangannya. 养了这么多年，这把老骨谁的埋骨之地？ Akan tetapi Kaisar He bukanlah orang sembarangan. Dia dapat menyeimbangi mereka bertiga. Malah dia juga dapat membuat mereka sangat tertekan. Dan jumlah orang yang berbeda tidak membuat Kaisar He gentar sedikit pun. Di saat Kaisar He menghabisi satu persatu, tiba-tiba satu di antara mereka bertiga menyerang Kaisar He secara diam-diam, membuat Kaisar He sedikit terkejut. Namun itu bukan apa-apa bagi dirinya, malah yang terjadi Kaisar He dapat memblokirnya dan membuat ledakan yang sangat menakjubkan. Kemudian mereka mencoba menggabungkan kekuatan dan menyerang Kaisar He secara bersamaan. Namun tetap saja, hanya dengan sedikit centingan jarinya, Kaisar He dapat melesatkan serangan yang jauh lebih kuat daripada mereka. Dan efek dari bentrok kekuatan besar tersebut membuat tempat itu hancur dan hilang menjadi ketiadaan. Xin kemudian berpindah ke tempat di mana Yuan-er beserta Yao Yao berada. Dan nampak Yao Yao memperkirakan atas tindakan Chang Yuan agar mereka secepatnya pergi dari sana. Dikarenakan pasti ada musuh kuat yang mendatanginya. Dan di saat itu tiba-tiba terdengarlah seseorang yang memanggil nama Yuan-er. Yuan-er,你到哪里去了? Singkat cerita, pagi pun tiba. Nampak Yuan-er beserta orang tuanya dan tak lupa Yao Yao pun juga ada di sana. Terlihat mereka yang sedang menikmati sarapan dengan ditemani secangkir komar yang begitu istimewa, membuat Yao Yao sangat tertarik untuk mencobanya. Akan tetapi, sang ratu atau Bibi Qin mencoba untuk mencegahnya. Namun sepertinya Yao Yao tak mampu untuk tidak mencobanya. 尝尝我们皇室秘方熬制的，好香，我想尝尝。 Di saat Yao Yao meminum komar tersebut, nampak dia sangat menikmatinya, sehingga membuat orang yang melihatnya pun dibuat tak percaya atas apa yang dia lakukan. Namun di saat itu, tiba-tiba Bibi Qin mengalami batuk-batuk yang sedikit parah, membuat vitalitasnya sangat melemah. Dan kebetulan Yao Yao yang melihatnya pun nampak sedikit cemas, dan langsung mengeluarkan bunga teratai giok untuk Bibi Qin konsumsi agar dia dapat sembuh dengan cepat. Di saat mereka sedang santainya mengobrol, tiba-tiba datang seorang prajurit kerajaan melaporkan bahwa Chu Tianyang, penguasa istana keluarga Zhou, ingin bertemu dengan sang raja. Dan terlihat Chu Tianyang mencibir bahwasanya di keluarga Zhou yang tercatat ada 4 akademi, A, B, C, dan D. Dan terlihat dari akademi tersebut, akademi B atau akademi kedua yang dikuasai oleh Raja Qi adalah yang terkuat. Dan jikalau akademi Raja Qi menang 1 kali lagi, dipastikan akan berdampak buruk bagi seluruh keluarga Zhou. Selain dapat mengambil posisi Chu Tianyang, dia juga dapat sepenuhnya mengendalikan istana keluarga Zhou dan secara acak mencegat talenta luar biasa dari keluarga Zhou. Mendengar cibiran itu, sontak membuat sang Raja Zhou King sangat marah. Karena Raja Qi mengkhianati keluarganya sendiri dan membelot ke keluarga Wu. Namun Yuan-er segera menenangkan ayahnya.
karena dia yakin bahwa akan ada kesempatan untuk menghadapi pengkhianat itu. Kemudian dia melirik pada ketua istana Chu seraya bertanya, siapa saat ini yang mempunyai talenta terbaik di seluruh akademi? Kemudian Chu Tianyang menjawab bahwa itu adalah Qi Yue dari Akademi B yang telah membuka 6 meridiannya, dan juga Yue, dia juga sedikit berbakat, namun dia belum dipastikan akan membela akademi yang mana. Mendengar jawaban itu membuat Yuan Er mencibir bahwasanya Chu Tianyang jangan khawatir, dia akan membujuk Yue untuk masuk ke Akademi A, dan juga Yue beserta dirinya akan memasuki 10 besar supaya bisa masuk ke Akademi A. Namun Yuan Er menjelaskan bahwa dia tak perlu bantuan Chu Tianyang untuk membuka jalan belakang. 父王莫气坏了身子，谁最有机会夺魁？殿下推荐入学的苏有为，天才。等大考过后，我会将来只有大考前10的学员才有会自己考进前10，不需要出。 Di keesokan harinya, terlihat Yuan Er yang sedang berjalan-jalan dengan Yue seraya sedikit berbincang-bincang. Kemudian Yuan Er mencibir bahwasanya Chu Tianyang meminta agar Yue masuk ke Akademi A. Mendengar cibiran itu membuat Yue langsung menjawab bahwasanya kemanapun Yuan Er masuk maka dia akan mengikutinya. 那为了能一起进入甲，咱们这 Namun tak disangka-sangka terlihat bahwa Lin Pang sedang mengawasi mereka berdua, dan tak lama kemudian datanglah seseorang yang bernama Qi Yue, pemimpin Akademi B yang menghampiri Lin Pang seraya mencibir bahwasanya jikalau Yue ingin bergabung dengan Lin Pang, maka salah satu jalannya Lin Pang harus menghabisi Yuan Er di ujian besar kali ini. Maka dengan cara itulah Yue pasti akan memandang Lin Pang dengan cara yang berbeda. Kemudian Qi Yue menegaskan bahwa jikalau Yuan Er bisa masuk ke babak ketiga dengan keberuntungannya, maka Lin Pang dipastikan akan bertarung dengan Yuan Er di babak tersebut, karena dia sudah mengatur strategi untuk dirinya agar Yuan Er akan bertemu dirinya di babak ketiga tersebut. 那位废物殿下，那位殿下去哪儿，他就去哪儿。我已经有安排了。如果周可惜了，苏有为对他上，你能让周元惨败？ Kemudian Lin Pang mencibir bahwasanya bagaimana caranya dia berterima kasih padanya. Dan Qi Yue pun menjawab bahwa jikalau Lin Pang benar-benar dapat memenuhi keinginannya, maka masuklah ke Akademi B untuk bergabung di akademinya. Sebelum kemudian Qi Yue pun pergi dari sana. 想，但大考是抽签来决定。感谢倒不必，我也没冤。 会让你以最丢脸的方式落败。 Xin kemudian berpindah ke tempat Yuan Er berada, dan terlihat Yuan Er yang sedang berlatih jurus penghisapan naga, dan nampak sepertinya dia berhasil menguasai jurus itu. Namun Yao Yao menjelaskan bahwa itu tidak bisa disebut dengan jurus penghisapan naga karena masih ada sedikit kesalahan pada dirinya. Kemudian Yao Yao meminta agar Tuntun dapat dengan benar mempraktikannya. 吞吞，关键就是要把呼以吸我。 Melihat Tuntun yang dapat dengan mudah mempraktikannya membuat Yuan Er sangat terkejut karena Tuntun ini sangatlah luar biasa. Kemudian Yao Yao meminta agar Yuan Er dapat memperhatikannya dengan teliti di mana letak perbedaan jurus yang dipraktikkan dirinya dan yang dipraktekkan oleh Tuntun. Dan tanpa lebih jauh melihatnya, Yuan Er dapat merasakannya bahwa perbedaannya berada pada pernapasannya. 吴远少竟然会人类功法，吞吞的呼吸控制比我好很多。 Melihat Tuntun dengan sangat sempurna dapat mempraktikannya membuat Yuan Er sangatlah terpukau, dan tanpa banyak basa-basi dia pun langsung memerintahkan seseorang agar diberikan daging untuk guru Tuntun. 做事微细，非常流畅。 Kemudian terlihat Yuan Er yang langsung mencoba gerakan beserta pola napas yang Tuntun tadi ajarkan. Dan dengan satu kali percobaan, Yuan Er seketika menguasai jurus tersebut dan dapat langsung membuka meridiannya dengan paksa. Namun membuka meridian dengan paksa membuat dirinya merasa sedikit kesakitan. Tetapi itu bukan apa-apa bagi dirinya dan langsung mencobanya kembali, yang membuat Yang Yao terkejut akan dirinya. Karena biasanya orang yang membuka paksa meridiannya, maka dia akan merasa sangat lelah untuk jangka waktu yang sedikit panjang.
Namun anehnya, Yuan Er ini terlihat biasa-biasa saja yang membuat dirinya sangat terkejut. 我没事啊，好，可我没感到有什么问题啊。会感到很疲惫。那你再试试。 Kemudian terlihat Yuan Er mencoba untuk yang kedua kalinya dan dia terus diawasi oleh Yao Yao. Dan Yao Yao pun mencibir dalam hatinya bahwa dia ingin melihat berapa kali Yuan Er bisa membuka paksa meridiannya. 我倒要瞧瞧。不行了， Dan ya, sesaat kemudian terlihat Yuan Er yang tergeletak lemas hampir tak berdaya. Dan dia mencoba membuka paksa meridiannya sebanyak 4 kali. Dan itu cukup untuk membuktikan seberapa bertekadnya dia ingin menjadi orang yang kuat. Kemudian Yuan Er mencibir kepada Yao Yao bahwasanya Yao Yao ini adalah orang yang hebat dalam menguasai rune Genesis. Sedangkan Yuan Er harus berlatih keras sebelum ujian besar tiba. Dan dikarenakan dirinya tidak dapat membuka paksa meridiannya hari ini, maka Yuan Er meminta agar Yao Yao dapat mengajari teknik rune Genesis Dao. Namun pada awalnya, Yao Yao menolak akan hal itu. Tetapi setelah Yuan Er membujuk dirinya dengan ditawari minuman anggur yang sangat enak di istananya, membuat Yao Yao berubah pikiran dan langsung menjelaskan bagaimana teknik rune Genesis ini yang sebenarnya. 要不你教我原文？翡翠酿呢，虽然很不错。 你应该知道，原文一道，你先修炼黑爷爷传你的顶尖断魂虚形，直到踏入虚。 Setelah sekian lama menjelaskan, nampak Yuan Er yang sedang mempelajari bagaimana teknik rune Genesis Dao ini sebenarnya. Dan di dalam kesadarannya, dia memasuki ruang Primal Chaos Dipin. Dan terlihat di dalam ruang tersebut, nampak ada satu bola hitam yang lumayan besar. Dan itu adalah tempat pelatihan jiwa atau bisa disebut juga dengan siksaan ilahi. Dan jikalau Yuan Er dapat memasuki ruang siksaan tersebut sedikitnya 9 kali, maka jiwanya dapat berubah menjadi lebih kuat. Dan setelah dia mengumpulkan keberaniannya, dia pun mencoba untuk memasukinya. 悠悠解说，想修炼混沌诀。神魔巨变，一转一成绝。神魔一转。 Dan ya, pada awalnya dia nampak sangat kesakitan. Namun untuk menjadi lebih kuat diharuskan ada perjuangan yang setimpal juga. Oleh karena itu dia terus-menerus memasuki ruang tersebut untuk melatih jiwanya agar menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. 再来，感觉增强了点儿。 Dan tak terasa sore hari pun telah tiba. Nampak Yao Yao setia menunggunya. Hingga pada akhirnya Yuan Er pun bangun dari kultivasinya. Dan Yao Yao pun bertanya, berapa kali Yuan Er keluar masuk siksaan ilahi tersebut? Dan Yuan Er pun menjawabnya dengan 88 kali yang membuat Yao Yao sangat terkejut. 这么快就踏入神魂虚境了。 88次。对了，黑爷爷给你的天元笔。 Kemudian Yao Yao meminta untuk mengeluarkan kuas Tian Yun yang diberikan kakek Hei sebelumnya dan coba untuk mengendalikannya karena kuas itu sudah Yuan Er beri makan sehingga patut untuk mempelajarinya dengan merasakan rune Genesisnya. 在当年那场变故中受损。最近我一直用元兽魂经喂它。 Setelah sedikit mempelajari kuas tersebut, Yuan Er dapat menemukan bahwa kuas ini terdiri atas 2 bentuk. Dalam 2 bentuk bela diri, dia adalah senjata Genesis suci dan bentuk tulisan menjadi kuas rune Genesis. Sebelum kemudian Yao Yao mengajaknya untuk terlebih dahulu mempelajari rune senjata Genesis. 来学一品原文，呼吸。 Singkat cerita, hari di mana putaran pertama ujian pun sudah tiba dan nampak banyak sekali orang yang menyaksikan sekaligus ikut serta dalam ujian ini. Hingga terlihat Qi Yue, Lin Pang, dan Yu Xi pun nampak sedang menyaksikan putaran pertama ujian besar ini. Dan Qi Yue pun mencibir seraya meledek Yuan Er
bahwasanya dia benar-benar berani mengikuti ujian besar ini, padahal dia belum membuka satupun meridiannya. Itu sangatlah konyol. 将根据大家的开4门了。这狂妄自大也是不 Kemudian terlihat Chu Tianyang beserta Su Kong sedang menonton putaran ujian pertama ini, dan tanpa banyak bertele-tele, Su Kong meminta agar ujiannya segera dimulai. Dan seorang pemandu pertarungan pun segera memanggil 2 orang petarung, dan itu adalah Yuan atau bisa dipanggil Zhou Yuan PS Pei Yun. Mendengar Zhou Yuan dipanggil, membuat suasana pun nampak sangat ramai, dikarenakan Zhou Yuan atau Yuan dikenal sebagai orang yang tolol karena belum bisa membuka meridiannya. Sedangkan lawannya Pei Yun sudah membuka 3 meridiannya, dan penonton memastikan pertandingan ini akan dimenangkan oleh Pei Yun. 楚府主，是周元、裴云。殿下的实力，他的对手怎么会是他？ Di arena terlihat Yuan dan Pei Yun saling berhadapan, dan tanpa banyak cincong Pei Yun pun langsung melesatkan serangannya. Akan tetapi semua serangan Pei Yun dapat dengan mudah Yuan blokir. Kemudian Yuan mencibir bahwasanya orang yang menonjol tidak akan berakhir dengan baik. Dan mendengar cibiran itu, sontak membuat Pei Yun sangat marah dan langsung membuka 3 meridiannya untuk cepat mengakhiri ini semua. Dan melihat Pei Yun membuka meridiannya, penonton pun sudah sangat memastikan bahwa Yuan pasti akan kalah. Namun di saat itu tiba-tiba 能打，这一开麦就是实力碾压。就算殿下会点原文，是撑不过1回合了。 Ya, hanya 1 ayunan kaki, Pei Yun pun langsung dikalahkan dengan sangat mudah, yang membuat semua orang pun nampak sangat tak percaya atas apa yang mereka lihat di arena.